Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rosuluddin, NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu fungsi rekursif. Di sini saya akan menjelaskan konsep 1, jelaskan konsep fungsi rekursif, contoh penyelesaian yang di fungsi rekursif dan apa saja yang harus ada dalam fungsi rekursif, serta jelaskan permasalahan Tower of Hanoi dan penyelesaiannya dengan rekursif. Beri contoh juga eksekusi dari fungsi yang telah dibuat. Nah, di sini untuk rekursif merupakan suatu fungsi yang di dalam argumennya itu memanggil dirinya sendiri. Rekursif bisa dikatakan sebagai looping atau iterasi. Dalam membuat rekursif, kita harus memberikan suatu stopping condition atau kondisi iterasi itu akan berhenti berproses. Bisa dilihat dari contoh di sini, saya sudah berikan contoh di sini, itu ada fungsi penjumlahan dengan satu parameter yaitu x. Di sini ada stopping conditionnya, yaitu jika x-nya itu sama dengan 0, maka return x. Tapi kalau x-nya itu tidak sama dengan 0, maka masuk else. Di sini else-nya itu mengembalikan nilainya itu x dikali fungsi, pemanggilan fungsi. Namun x-nya itu di minus 1. Jadi contoh saya memasukkan angka 2, berarti di sini 2 tidak sama dengan 1, berarti masuk ke else. Di sini else akan mengembalikan nilai fungsi 2 dikali dengan penjumlahan x minus 1. Di sini x minus 1 akan memanggil fungsi dan masuk ke awal lagi, yaitu x-nya tadi 2 di minus 1 menjadi 1. Berarti di sini kondisi if ini terpenuhi, mengembalikan nilainya x. X-nya 1, berarti nilai dari penjumlahan fungsi ini yaitu 1. 1 dikali 2, 2. Berarti hasilnya yaitu 2. Jadi untuk rekursif itu suatu fungsi yang di dalamnya itu kita memanggil dirinya sendiri atau memanggil fungsi yang kita buat tadi gitu. Untuk yang kedua yaitu permasalahan Tower of Hanoi. Permasalahan Tower of Hanoi atau Menara Hanoi merupakan sebuah permainan teka-teki yang terdiri dari 3 buah tiang dan cakram yang memiliki ukuran yang berbeda-beda dan dapat dimasukkan di setiap tiang. Namun aturan permainan ini adalah cakram yang kecil tidak boleh berada di bawah cakram yang besar, atau cakram yang kecil itu harus berada di paling atas gitu. Seperti contoh gambar di bawah sini, yaitu ada 3 buah tiang dengan 3 buah cakram. Yang terbesar yang paling bawah, yang terkecil yang paling atas. Jadi alurnya itu kita asumsikan dulu. Di sini kita asumsikan memindahkan 2 lempengan dari A ke B. 2 lempengan dari A ke B. Setelah itu lempengan yang terakhir, lempengan yang ketiga, kita pindahkan dari A ke C atau ke tempat tujuan. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Kita aturannya itu harus memindahkan satu persatu, tapi kita asumsikan memindahkan 2. Jadi ya itulah fungsi rekursifnya. Kita setelah masuk di sini, kita manggil lagi, kita masuk di sini lagi. Jadi permasalahannya 2. Kita masuk ke fungsi yang selanjutnya di sini. 2 di sini gimana caranya bisa langsung dipindahkan ke B. Jadi untuk satu cakram di sini di atas itu dipindahkan dulu ke C, pindahkan lempengan ke satu dari A ke C. Setelah itu lempengan kedua dari A ke B. Nah, setelah itu lempengan yang tadi yang ke satu itu dipindahkan lagi ke B, dari C ke B itu. Nah, itu jadi asumsi yang tadi yang memindahkan 2 lempengan dari A ke B sudah terselesaikan. Nah, setelah tadi yang lempengan ketiga yang di C, lanjut pindahkan, kita asumsikan 2 lempengan tadi yang di B kita pindahkan ke C. Nah, ini ada masalah lagi. Kenapa kok bisa memindahkan 2? Jadi kita masuk ke kita memanggil fungsi lagi, kita masuk ke dalam lagi. Yang kita asumsikan lagi,
Gimana prosesnya? Prosesnya yaitu sama yang kayak tadi. Kita pindahkan lempengan ke satu dari B ke A, dari B ke A. Setelah itu lempengan kedua dari B ke C. Dan terakhir yang lempengan ke satu tadi yang di A dipindahkan ke C. Itu selesai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.